Pernah kebayang nggak ada sebuah ide, satu gagasan aja, tapi saking kuatnya, sakingnya mengguncangnya, sampai-sampai dianggap sangat berbahaya. Ide ini tuh menyebar kayak api di seluruh Nusantara loh, dan jelas bikin geger. Bikin para sufi, ulama, sampai sultan-sultan itu berdebat habis-habisan. Nah, inilah kisah tentang gagasan luar biasa itu. Tiada Siti Jenar di sini, yang ada hanyalah Allah. Coba deh kita resapi kalimat itu. Bayangin Anda dengar ini di abad ke-16. Wow, pasti kaget kan? Ini pernyataan yang radikal banget. Dan bagi banyak orang waktu itu, ini udah puncak kesesatan. Nah, ucapan inilah yang jadi jantung dari sebuah doktrin mistis yang jujur aja bikin gempar seantero negeri. Dan ini bukan cuma soal debat kusir atau perdebatan intelektual di istana ya. Sama sekali bukan. Taruhannya itu hidup dan mati. Serius, para pengikut ajaran ini dihadapkan pada pilihan yang berat banget. Tinggalkan keyakinanmu atau hadapi hukuman mati. Jadi, pertanyaannya sekarang, doktrin radikal macam apa sih ini yang bisa sampai mengguncang dunia Islam di Asia Tenggara? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kita akan coba telusuri akarnya, kita cari tahu kenapa kok bisa sekontroversial itu, dan kita lihat gimana warisannya ternyata masih ada sampai sekarang. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari ajaran ini? Apa itu wujudiyah? Oke, jadi intinya gini. Wahdat al-wujud atau yang lebih dikenal sebagai wujudiyah itu punya pandangan kalau wujud yang sejati, yang benar-benar ada itu cuma satu, yaitu wujud Tuhan. Nah, terus kita ini apa? Alam semesta, manusia, semua isinya ini dianggap bukan sesuatu yang terpisah. Anggap aja kita ini kayak bayangan atau cerminan dari satu-satunya eksistensi sejati itu, yaitu Tuhan. Nah, yang kerennya, gagasan besar ini nggak kaku loh. Dia bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Contoh paling terkenalnya ya di Jawa. Di sana, konsep ini menyatu dengan kearifan setempat dan dikenal dengan sebutan Manunggaling Kawula Gusti. Dan ini bukan sekedar terjemahan ya, ini adalah sebuah interpretasi yang dalam banget tentang penyatuan antara Kawulo atau hamba dengan Gusti, Tuhannya. Oke, terus pertanyaannya, gimana proses penyatuan atau manifestasi ini bisa terjadi? Apa ada semacam petanya? Jawabannya ada. Kerangkanya itu disebut martabat 7. Anggap aja ini semacam peta kosmologis yang ngejelasin realitas dalam 7 tingkatan atau martabat. Yuk kita lihat alurnya satu persatu biar gampang. Prosesnya ini dimulai dari ahadiyah. Ini adalah esensi Tuhan yang paling murni, yang gaib, nggak bisa kita jangkau. Nah dari situ, manifestasinya turun ke level wahdah dan wahidiyah. Di sini, semacam kesadaran atau pengetahuan Tuhan tentang dirinya mulai terbentuk. Dari situ, baru deh lahir alam arwah, dunia para ruh. Terus turun lagi ke alam mitsal, dunia bentuk-bentuk non-material, lalu ke alam ajsam, nah ini dunia fisik yang kita tempati sekarang. Dan puncaknya yang paling penting adalah alam insan, dunia manusia. Kenapa? Karena manusia dianggap sebagai cerminan paling lengkap dari semua tingkatan ini. Tapi ya gitu, nggak semua orang bisa terima gagasan seradikal ini kan? Tentu saja ada perlawanan. Dan perlawanannya ini keras banget. Datangnya dari para ulama yang paling berpengaruh pada masanya. Dan kalau kita ngomongin perlawanan ini, ada satu nama yang jadi tokoh utamanya, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Jadi ceritanya, pas beliau tiba di Kesultanan Aceh, beliau langsung melihat ajaran wujudiyah ini, yang waktu itu lagi populer banget berkat sufi-sufi besar kayak Hamzah Fansuri dan muridnya, Syamsuddin As-Sumatrani, sebagai ancaman serius. Ancaman buat apa? Buat kemurnian akidah Islam, menurut beliau. Terus apa sih argumen utamanya Ar-Raniri? Simpelnya gini, bagi beliau, doktrin wujudiyah ini udah melanggar batas paling fundamental dalam ajaran tauhid, yaitu pemisahan yang mutlak antara Khalik, sang pencipta, dan makhluk, yaitu ciptaan. Beliau menganggap ini panteisme, paham yang nyamain Tuhan dengan alam semesta. Dan karena itu, menurut Ar-Raniri, paham ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Nah, di sini kita bisa lihat jelaskan betapa bedanya dua cara pandang ini. Bagaikan langit dan bumi. Di satu sisi, ada kaum wujudiyah, yang tujuan spiritual tertingginya adalah meleburkan diri ke dalam kesatuan wujud Tuhan. Tapi, di sisi lain, ada Ar-Raniri dan kaum ortodoks. Bagi mereka, nggak ada itu peleburan. Hubungan manusia sama Tuhan, itu ya diatur oleh syariah, titik. Dan keduanya harus dan akan selalu terpisah.
Dan konflik ini nggak cuma adu argumen loh, tapi sampai ke tindakan fisik. Puncaknya itu terjadi sekitar tahun 1637. Waktu itu Araniri udah jadi mufti Kesultanan Aceh, dan dengan dukungan penuh dari Sultan Iskandar Sani, beliau memerintahkan pembakaran massal. Buku-buku karya Syamsuddin As-Sumatrani dibakar di depan umum, di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Wah, ini sebuah pesan yang jelas dan keras banget kan? Eits, tapi tunggu dulu. Jangan sampai kita mikir kalau Wujudiyah itu ajarannya seragam, sama semua di mana-mana. Itu penyederhanaan yang keliru. Kenyataannya, doktrin ini ditafsirkan dengan cara yang beda-beda banget di berbagai wilayah Nusantara. Nah, yuk kita lihat lebih dalam lagi. Biar kebayang keragamannya, kita coba bandingin dua tokoh mistikus yang nasibnya sama-sama tragis, dihukum mati karena ajarannya. Yang pertama ada Syekh Siti Jenar dari Jawa, dan yang kedua ada Datu Abulung dari Kalimantan. Keduanya sama-sama penganut Wujudiyah, tapi interpretasi dan penekanan mereka sangat-sangat berbeda. Oke, kita bedah ya perbedaannya. Coba lihat Syekh Siti Jenar. Beliau itu sampai pakai kata ganti aku untuk merujuk pada Tuhan. Ini nunjukin kedekatan yang ekstrim banget. Saking merasa dekatnya, beliau bahkan berpendapat kalau syariah itu udah nggak berlaku lagi di dunia yang fana ini. Nah, sekarang kita lihat Datu Abulung. Jalannya beda. Beliau ngelihat alam semesta ini cuma bayangan Tuhan dan selalu pakai kata ganti dia. Ini nunjukin sikap hormat dan menjaga jarak. Dan yang paling penting, Datu Abulung tetap memasukkan praktek-praktek berbasis syariah kayak zikir dalam ajarannya. Beda banget kan? Jadi, gimana akhir dari perang pemikiran yang dahsyat ini? Siapa yang akhirnya menang? Dan apa warisan yang ditinggalkan sampai sekarang? Kalau kita lihat lini masanya, ini kelihatan banget pasang surutnya. Dramatis. Di zaman Sultan Iskandar Muda, Wujudiyah itu lagi jaya-jayanya. Masa keemasan lah. Tapi semua berubah. Setelah Syamsuddin As-Sumatrani wafat dan Ar-Raniri naik jadi mufti, wah, anginnya langsung berbalik. Dan puncaknya ya tadi, penumpasan dan eksekusi para pengikutnya. Kayak yang dialami Datu Abulung, bahkan sampai seabad kemudian di Kesultanan Banjar. Jadi kesimpulannya gimana? Poin kuncinya adalah, secara politik dan kelembagaan, pihak ortodoks yang didukung penuh oleh kekuasaan negara akhirnya menang. Tokoh-tokoh utama Wujudiyah yang dianggap paling ekstrim disingkirkan dan ajaran mereka secara resmi dicap sebagai ajaran sesat. Tapi, ada tapinya. Anda bisa menghukum mati seseorang, tapi Anda nggak bisa mengeksekusi sebuah gagasan. Ide itu nggak bisa mati. Walaupun ditumpas abis-abisan di tingkat elit dan istana, gagasan tentang kesatuan wujud, tentang manunggaling kaulo Gusti ini ternyata udah terlanjur meresap jauh ke dalam nadi budaya masyarakat. Dia tetap hidup. Lewat apa? Lewat suluk, sastra, seni pertunjukan, hingga praktek-praktek spiritual pribadi yang masih ada hingga hari ini. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kontroversi Wujudiyah ini seakan memaksa kita untuk ikut merenung. Sebenarnya di mana sih kita harus menarik garis batasnya? Kapan sebuah pengalaman spiritual yang sifatnya sangat pribadi dianggap sebagai ancaman bagi sebuah tatanan agama yang sudah mapan? Dan coba kita pikirkan, pertanyaan ini ternyata masih sama relevannya hari ini seperti halnya ratusan tahun yang lalu.